Udah rahasia umum ya, yang namanya berbisnis pastinya ada risiko. Apalagi kalau berbisnis dengan pasangan, lebih besar lagi nih risikonya. Apalagi kalau berbisnis dengan pasangan yang statusnya masih informal di mata hukum, alias masih pacaran. Harus diakui ada untung ruginya memang bikin bisnis bareng pacar atau pasangan. Mari kita simak ulasannya dalam bisnis bareng pasangan. Bisa makin sayang atau buat merenggang. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya pemirsa, kalau dilihat dari tren salah satunya di media sosial begitu ya, ada sejumlah jenis bisnis yang paling diminati oleh para pasangan. Mulai dari yang pertama adalah bisnis kuliner, di mana sederhananya ya siapa sih yang nggak doyan makan gitu ya. Bisnis ini diminati para pasangan karena target pasarnya selalu besar, nggak habis-habis, bisa dimulai dengan skala yang kecil dahulu dan nggak susah begitu kalau mau diperluas atau ekspansi. Yang kedua adalah yang paling populer, membuka toko, terutama toko kelontong atau toko yang menyediakan produk tertentu seperti misalnya pakaian, aksesoris, perlengkapan bayi, dan juga lain sebagainya. Apalagi jika Anda dan pasangan memiliki lokasi yang strategis begitu, seperti misalnya di tengah permukiman atau di dalam pasar, pasti akan sangat menguntungkan. Selanjutnya ada juga online shop, di mana selain potensial, target pasar online shop ini juga terbilang lebih luas karena pembelinya ini bisa berasal dari banyak daerah. Nah, enaknya nggak harus merintis produk sendiri, di mana ide online shop ini bisa dimulai sebagai reseller terlebih dahulu, baru ditambah banyak nih produknya pelan-pelan kalau sudah mulai laku. Kemudian yang terakhir adalah usaha sewa kos-kosan. Ini sih khusus untuk pasangan yang memang sudah menikah dan juga punya modal besar begitu ya untuk tanah dan juga bangunannya. Jadi terlihat menggiurkan ya pemirsa bisnis bareng pasangan atau pacar. Tapi saya akan jabarkan dulu nih untung ruginya. Kita lihat ke next slide. Ya, kita bahas dulu keuntungannya ya. Yang pertama, tentu saja keuntungannya bisa jadi semakin sering untuk ketemuan gitu. Jadi bisa sekalian nih antara berbisnis dan juga bisa sekalian sambil pacaran. Dan yang kedua adalah keuntungannya hubungan juga semakin bervariasi dan juga bisa menjadi kesempatan untuk makin mengenal pasangan. Selanjutnya toleransi kesalahan yang tinggi. Kalau ada kesalahan yang dilakukan orang lain nih, misalnya soal bisnis atau di dalam bisnis, bisa langsung dievaluasi atau dimarahin atau bahkan dipecat gitu ya. Beda nih kalau yang salah itu adalah sang pacar. Pasti ada segudang maaf yang tersedia untuknya. Kemudian tingkat kepercayaan juga lebih tinggi karena mengenalnya kan juga pasti lebih dalam daripada orang lain. Pasti rasa percayanya pun juga lebih tinggi. Dan yang terakhir keuntungannya adalah modal dan keuntungannya bisa dinikmati berdua. Jadi nggak berat-berat amat dan juga bisa lebih enjoy menikmati keuntungannya. Kemudian ruginya yang perlu dipertimbangkan adalah di mana yang pertama dan yang paling besar adalah merembet ke urusan pribadi. Ada risiko pertengkaran bisnis masuk ke area pribadi, begitu juga sebaliknya. Apalagi bagi yang usia pacarannya masih baru nih Sobat Cuan. Egonya pasti masih tinggi, sedikit dimarahin sama pasangan bisa ngambek berhari-hari. Gimana mau ngurusin bisnis coba? Kalau bisnis ini kan membutuhkan perhitungan rasional begitu ya. Kalau lagi emosi pasti nggak bisa nih sambil bisnis. Rugi yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah tidak bisa memisahkan, terutama bila salah satunya orangnya nggak bisa manage waktu dengan baik gitu ya. Harusnya bisa spending quality time, malah bahas bisnis. Yang ketiga rugi yang perlu dipertimbangkan adalah pacaran bisa putus. Nah, kalau udah putus berabe deh semua. Pasti pusing soal pembagian harta gono gininya. Karena nggak ada nih hukum yang melindungi harta gono gini pada saat pacaran. Kalaupun dibagi rata, yang sering terjadi adalah salah satu pihak merasa kontribusinya lebih besar dari terhadap bisnisnya begitu. Entah itu soal kontribusi modal hingga energi dan juga waktu. Yang harusnya bisa putus baik-baik nih ya, malah runyam gara-gara bisnis ini sendiri. Rugi selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengorbankan hubungan networking hingga keluarga. Kalau putus pastinya relasi bisnis merasa nggak enak dong. Teman-teman berbisnis pun bingung nih menjaga perasaan salah satu pihak begitu. Bisnisnya juga melibatkan anggota keluarga gitu misalnya, ini juga pasti makin besar lah skala konfliknya yang terjadi. Nah, karena untung ruginya memang sudah ketahuan begitu ya, sudah kita jabarkan kedua bagian. Ada beberapa tips yang bisa kita jalankan kalau memang ternyata Anda tetap ingin atau tetap berminat untuk berbisnis bareng pasangan atau pacar. Kita lihat ke slide selanjutnya.
Ya tips yang pertama adalah harus ada komunikasi dua arah. Ya ini sih bukan tips untuk berbisnis aja ya, tapi juga untuk menjalani hubungannya itu sendiri. Yang namanya komunikasi kan personal dan juga subjektif. Ini juga bisa jadi tolak ukur bagi Sobat Cuan. Apakah saya cocok berbisnis dengan pasangan saya begitu. Kalau komunikasinya aja udah nggak srek, jangan berani-berani deh bisnis bareng. Kemudian tips yang kedua adalah bisa juga buat perjanjian yang jelas hitam di atas putih begitu ya, untuk menghindari konflik harta gono gini yang tadi kita bahas sebelumnya. Di sini bisa diatur nih mulai dari modal, pembagian untung, hingga hak dan juga kewajiban masing-masing. Kalau mau lebih serius, legalitasnya bisa disahkan atas perjanjian kerjasama usaha. Kemudian tips selanjutnya adalah utamakan profesionalitas dan pisahkan urusan pribadi. Bentar ya, kita lanjutkan ulasannya di mana yang terpenting adalah utamakan profesionalitas dan juga pisahkan urusan pribadi. Ini harus dibicarakan sebelum bisnis dimulai ya. Jangan pas udah muncul konflik begitu. Tetapkan garis yang jelas, kapan nih kita akan ngomongin bisnis, kapan kita akan pacaran. Bahas juga kalau misalnya salah satu lagi ngambek atau lagi marah atau lagi berkonflik, gimana nih ground rules biar bisnis bisa tetap berjalan dan juga tetap aman. Begitu juga halnya dengan rekening. Baiknya rekening bisnis jangan digabung dengan rekening pribadi. Jadi laporan masuk keluarnya juga kelihatan begitu. Dan yang terakhir adalah yaitu tadi soal laporan keuangan. Apapun yang terjadi Sobat Cuan, entah pasanganmu menyerahkan semua urusan bisnis ke kamu dan juga percaya sama kamu, tapi tetap catat laporan pemasukan dan pengeluarannya. Ini akan berguna bukan saat hubungannya lagi baik-baik aja atau bisnisnya lagi baik-baik aja, tapi justru pada saat lagi ada konflik atau bahkan amit-amit putus begitu. Minimal laporan keuangan yang baik ini dapat membantu untuk pembagian harta gono gininya agar kalau misalnya bisnisnya gagal atau bahkan amit-amit putus, pembagiannya jadi jelas.